Silakan Bu, silakan jabat tangan. Mau jabat tangan? Ayo silakan. Ayo. Gantian. Sudah dari pukul 5 sore tadi ya hadir di tempat ini dengan penuh semangat ikut berpartisipasi dalam pemenangan Jokowi JK. Mohon bisa istirahat tempat. Iya. Ganti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dapat menjadikan berkah untuk kemenangan Mas Bambang DH yang saya hormati pula Ketua Pembina Jawa Timur BRJP Surabaya, BRJP Jawa Timur, Bapak Gianto Wijaya. Relawan yang sudah hadir pada pembekalan relawan Jokowi oleh Bapak Guru Sukalanya, dan pulangnya kita langsung action, langsung eksekusi, door to door mengajak para saudara, tetangga dan semuanya untuk memilih Jokowi, memenangkan Jokowi bekerja dengan hati. Tidak akan tergoyahkan karena relawan bekerja dengan hati. Dan terima kasih kepada teman-teman BRJP Surabaya. Jokowi! jaga! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillah saya bisa sampai di sini bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Ya, sudah siap apa belum? Siap apa? Siap apa? Siap nyoblos nomor berapa? Nomor 2 presidennya siapa? Tanggal berapa? 9. Oke. Saudara-saudara, ini bulan Juni. Nanti pemilu tanggal 9 Juni. Saudara-saudara tahu apa tidak kalau bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno? Tahu? Kenal sama Bung Karno? Pernah ketemu? Lah saya ini siapa? Saya ini Soekarno. Betul, karena nama saya memang Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Saudara-saudara, Orde Baru itu adalah pemerintahan yang tirani, yang banyak sekali penindasan-penindasan. Dari situlah muncul
semarak yang disebut KKN. Apa itu KKN? Kolusi, korupsi, nepotisme. Karena dengan kekuasaannya itulah Orde Baru mempertahankan sampai 32 tahun sehingga waktu itu dijatuhkan dengan para rakyat Indonesia, kemudian beralih ke era reformasi. Nah, kemudian di era reformasi ini sampailah kita pada hari ini tanggal 9 Juli nanti sebentar lagi kita masuk ke pemilihan presiden. Ya. Saudara-saudara, kenapa saudara-saudara saya setuju saudara memilih siapa? Saya setuju. Karena kalau yang lain menurut saya itu akan bahaya besar bagi kita. Karena capres yang bukan Jokowi itu mbok jenenge sapa? Bocor. Akan mengangkat Jenderal Soekarno menjadi pahlawan nasional. Apakah saudara-saudara setuju? Kalau saya melihat, jikalau bukan Jokowi yang terpilih, maka keadaan negara dan bangsa kita yang tercina ini akan kembali ke dalam keadaan bahaya, saudara-saudara. Orde Baru akan bangkit lagi. Apakah saudara-saudara mau kalau Orde Baru bangkit lagi? Awas bayalannya Orde Baru. Oke, jika demikian, kita sepakat, kita sudah bulat tekad kita untuk memilih nomor 2 Jokowi nanti pada kita sebetulnya dalam keadaan yang memprihatinkan, saudara-saudara. Saya bicara politik sedikit ya, biar saudara-saudara tahu. Tapi singkat saja, perjuangan saya ini adalah bukan hanya berhenti pada pemilu ini. Karena saya melihat Indonesia makin hari makin bobrok. Indonesia makin amburadul. Itu terutama adalah karena sistem ketatanegaraannya, strukturnya sudah berubah. Berubah ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sampai 4 kali. Pada tahun 2002 yang terakhir, 4 kali dari tahun 2000 sampai 2002. Dalam 2 tahun Undang-Undang Dasar diamandemen. Dan amandemen yang tahun 2002 itu, Undang-Undang Dasar kita sudah kebablasan, sudah melenceng dari Pancasila. Ada yang bertentangan dengan Pancasila, itu adalah pemilu langsung, saudara-saudara. Sebelumnya adalah di Undang-Undang Dasar Produksi 2002, sistem ketatanegaraan dirubah. MPR yang waktu itu menjadi Majelis Perwakilan Rakyat, lembaga tertinggi negara, sekarang sudah sama dengan DPR, Presiden. Dibentuk DPD. Buat apa? Ikut-ikutan Amerika. Kita ada namanya Senat. Orangnya namanya senator. Di Indonesia itulah dibentuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau gitu apa gunanya ada DPRD? DPRD singkatan apa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lah kok ada lagi Dewan Perwakilan Daerah? Itu menghambur-hamburkan uang negara, saudara-saudara. Mainannya triliunan untuk gaji orang DPD, untuk membentuk lembaga DPD-nya itu, untuk memilih orang DPD. Dan itu adalah melakukan pemerintahannya berdasarkan visi misinya. Nek presidennya ganti visi misi. Nek presidennya antek Orba, jadi Orba. Nek presidennya antek Amerika,
jadi ikut-ikut sama tuannya di sana. Nah, kita mengharap Pak Jokowi akan melaksanakan ajaran Bung Karno. Itu harus kita jaga. Pak Jokowi katanya mau melaksanakan Trisakti ajaran Bung Karno. Tapi saya bilang ke Pak Jokowi hampir tidak mungkin mau menjalankan Trisakti kalau tata negaranya masih seperti ini. Sistemnya berarti pemilu langsung itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Coba saudara perhatikan sila keempat. Apa bunyinya? Yang hafal cuma satu orang. Oke, sila keempat bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan itu adalah kata lain dari demokrasi. Betul Pak enggak? Demos kratos, bahasa Yunani. Demos itu rakyat, kratos itu kekuatan rakyat. Demokrasi yang dipimpin. Jadi demokrasi itu yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan apa? Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain, yang namanya demokrasi Pancasila atau demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi terpimpin sekaligus demokrasi perwakilan. Dengan demokrasi perwakilan itu, kita ini bukan liberal atau liberalis. Kita menjunjung musyawarah mufakat. Itu ada cermin DPR, MPR yang tidak menjunjung musyawarah mufakat. Itu gaya liberalisme, gaya liberalis, kapitalistik, itu gaya imperialis. Saudara mah, negara kita menjadi antek-anteknya imperialis. Nah itulah sebabnya, maka pemilu langsung itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi saatnya perjuangan saya adalah tidak berhenti sampai pemilu ini, tapi saya berjuang ada 3 agendanya. 1, kita harus mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kita ke yang asli versi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saudara-saudara setuju? Saudara-saudara mau berjuang sama saya? 1. Kedua, Bung Karno mengatakan revolusi Indonesia belum selesai. Oleh sebab itu, marilah kita teruskan revolusi Indonesia. Saudara-saudara setuju? Dan yang ketiga, sampai dengan sekarang Bung Karno masih dizolimi terus. TAP MPR nomor 33 tahun 67 yang mendiskreditkan Bung Karno, yang melarang ajarannya belum dicabut. Anehnya pemerintah, Bung Karno dijadikan alat untuk kampanye, diusung gagarnya dan sebagainya. Pemerintah saya titeni, apa dititeni itu? Saya ingat. Ya saya perhatikan, saya ingat-ingat. Setiap mau pemilu dari zaman Orde dulu ya. Ketika mau pemilu, kalau nggak salah tahun mulai 85 deh. Oh, kan. Tahun 77 kalau lah. Waktu mau pemilu, makam Bung Karno di Blitar dipugar. Ya, mau pemilu. Jadi seolah-olah pemerintah masih ngajeni Bung Karno loh. Makam di Blitar dibikin pegang. Itu pada akal-akalan tahun 77. Tahun 85 dibukalah Bandar Udara Internasional Jakarta Cengkareng, diberi nama Soekarno-Hatta. Itu mau pemilu.
Tapi juga pemerintah takut kalau nama Soekarno yang bikin nama jalan Soekarno-Hatta, bikin bandara Soekarno-Hatta, supaya Bung Karno tidak melambung sendiri. Nah, tadi di airport ada remaja gitu, ngelihat di bandara, ada rame, Mas Guru Soekarno-Hatta, Mas Guru Soekarno-Hatta. Jadi itu oleh generasi baru dikira Soekarno-Hatta itu namanya Bung Karno. Saya pernah nanya sama anak-anak muda, kamu tahu siapa bapak saya? Siapa yang tahu siapa bapak saya? Tahu. Wah, semangat. Siapa bapaknya saya? Pak Soekarno-Hatta. Itulah dampak buruknya. Dan kemudian pada tahun 90-an diangkatlah Bung Karno menjadi pahlawan proklamator bersama Bung Hatta. Padahal TAP MPR belum dicabut. Bagaimana seorang pahlawan masih punya masalah dengan ketetapan majelis tertinggi dijadikan pahlawan? Demikian juga sekarang pemerintahan Pak SBY tahun lalu memberi gelar pahlawan nasional tanpa mencabut TAP MPR sepatut-patutnya, yaitu sebagai diresmikan sebagai Bapak Bangsa Indonesia, Maha Guru Indonesia. Saudara-saudara setuju? Itu perjuangan saya. Nanti Pak Jokowi kalau jadi presiden, saya akan tetap tuntut 3 hal itu. Supaya Pak Jokowi harus tetap mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke yang asli versi dekret Presiden 5 Juli 1959. Kedua, Pak Jokowi harus meneruskan revolusi Indonesia. Dan ketiga, Pak Jokowi harus meletakkan secara resmi Bung Karno di tempat sepatut-patutnya sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Dengan demikian, saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan berjuang sendiri? Saudara mau ikut sama saya berjuang? Jika demikian, marilah kita berjuang sampai cita-cita kita tercapai, saudara-saudara. Untuk itu, sebelumnya maka kita sukseskan pemilu ini. Sukseskan pemilu artinya tidaklah kita berbuat kasar, melakukan kampanye hitam, menjelek-jelekkan yang lain. Hati-hati saudara, pemilu langsung itu mengarahkan kita-kita yang orang Islam diarahkan menjadi berbuat riya. Betul apa enggak? Kampanye langsung begitu. Ojo milih ini loh, aku sing apik. Itu adalah riya. Dan juga mengarahkan menjadi apa itu namanya? Nek Islam maupun nek ngegosip itu namanya gibah. Menjelek-jelekkan, ngegosip-gosip yang lain itu dilarang oleh agama kita. Bukan Islam saja, semua agama juga melarang. Jadi pemilu ini sebetulnya jelek, pemilu langsung ini. Tidak Pancasila. Oke, saudara-saudara, siap kita berjuang? Sekali lagi, tanggal berapa kita nyoblos? Nomor piros yang dicoblos? Siapa presidennya? Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, menolong kita. Amin. Merdeka! 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 Ya, terima kasih disampaikan kepada Mas Guru Soekarno Putra yang telah memberikan semangat bagi kita semua, karena perjalanan kita ini belum berakhir. Nanti pada tanggal 9 Juli kita akan sama-sama sampai kepada tujuan kita dalam pemenangan Jokowi. Kita harus teriakan Jokowi! Jokowi! Salam 2 jari. Jangan merapat ke panggung. Tolong jangan merapat ke panggung.
Semua akan kebagian. Jokowi. Jokowi. Tolong jangan merapat ke panggung. Jangan ada yang naik panggung. Satu-satu Pak, satu-satu. Satu kaos, satu suara. Dipastikan bahwa Jokowi. Ayo Re, salam dua jari Re, monggo Cak. Ya, salam dua jari. Kita harus menantangkan dukung revolusi mental. Ajari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari. Naik aja anak-anak itu biar ikut TV. Minta tolong dengan kesadaran saudara, tolong gantian ya, dengan tolong sedikit untuk bergantian kepada Bapak Guru Soekarno Putra, diharap di atas dulu Pak, karena rasa kangen dari masyarakat Surabaya yang ingin berfoto dengan Bapak. Iya. Gantian. Oke. Monggo Pak, monggo, Ayo, Ko Ferry. monggo, tut, kantosan nggih, nun sewu, keden, se. Bapak Guru silakan di atas dulu karena agak mundur sedikit Pak, mesti agak mundur sedikit biar anak-anak biar foto. Iya, ayo, ya. Bukan setar kamera. Ya. Ya. Ya, dua jari, jangan lupa dua jari. Ya, tolong gantian lagi, tolong boleh ya. Sebentar ya. Ya, oke, tolong gantian lagi, tolong gantian. Pak Guru, Bapak Guru mohon kesediaannya untuk yang sudah tolong Mas, yang sudah turun dari panggung yang sudah. Iya. Ayo sekali lagi, ayo. Oke. Ya sudah. Oke, terima kasih. Ayo Mas, turun Mas. Mas turun yang sudah tolong. Yang sudah turun yang sudah ya. Iya. Duduk, iya. Kaget toh siramu, Bro. Dengan hormat gantian ya Mas ya. Iya.
terima kasih kepada Bapak Guru Soekarno Putra yang berani. Pak, untuk terakhir, untuk ini musikan Pak. Tolong Pak, di sini itu. Jokowi. Yang mau wawancara Mas Guru silakan. Biar iki sepurane media. Jarang-jarang Guru Soekarno Putra nang Surabaya, makane sepurane rek ya. Sepurane rek. Tolong Mas, jangan berdesakan ya. Minta tolong dengan gantian. Bapak Guru Soekarno Putra masih bersedia kok gitu. Makanya dengan hormat minta gantian. Iya. Terima kasih kepada semua relawan yang telah bersedia kerja. Kita proklamator kita Kota Surabaya. Berani. Oke, sudah cukup. Cukup. Oh iya, pisan tok sampean. Pisan tok. Pak pembina Pak. Pak, pisan tok liyane mudhun, liyane mudhun. Liyane mudhun pembina Patro foto, liyane mudhun. Ayo mud. Ya Allah rek, kok foto mbak aku rek. Pembina Patro tolong nyi foto no sakno iki anak buah wis foto pembina durung. Oke, wes ya, cukup ya. Dari apa yang banyak sobat semakin berubah dan anak muda saja karena cara menghormati orang tua bukan satu kemajuan Nah, aku gak dikeri foto jelas ya. Karena gelem foto ndak aku tak. Jokowi JK tambah bersinar. Iya. Ada lagi, masih banyak pantun yang lainnya. Kalau nggak disebar-sebarkan ini rugi nih. Ke Madura naik kapal, beli juga buat tangan. 9 Juli adalah babak final. Jokowi JK jadi pemenang. Iya. Terima kasih untuk kehadiran Mas Guru. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan pelaksanaan apa yang telah direncanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.